Mungkin banyak yang nanya kenapa aku baru sekarang mau buka suara tentang permasalahan ini, karena jujur tadinya aku berpikir nggak akan sejauh ini gitu. Aku berpikir tidak akan sampai begini gitu, karena bagi aku kalau orang salah itu ya salah gitu. Orang salah, orang yang berani melakukan hal yang seperti beliau lakukan itu menurut aku ya nggak akan sampai kayak gini gitu. Tapi ternyata melakukan hal-hal di luar logika kita semua, di luar nalar aku. Jadi rasanya banyak yang minta bahwa Bun ngomonglah paling nggak permasalahannya, walaupun semua ini udah aku serahkan ke legal saya dan pihak yang berwajib, tapi pasti pengen denger juga sebenarnya, karena kan bahasa yang kata-kata dirampas, bahasa-bahasa merampas, bahasa-bahasa yang dikeluarkan menurut aku apakah mungkin dilakukan dengan saya gitu ya. Saya punya anak, saya punya keluarga yang dan saya diajarkan oleh orang tua saya juga nggak mungkin melakukan hal-hal yang sekeji itu ya. Jadi mungkin aku mau ceritain dulu tentang kronologis bagaimana aku mengenal beliau, Mbak itu. Dulu aku lupa berapa tahun yang lalu aku dikenalkan oleh almarhum kakak iparnya yang kerja sama saya, dan almarhum kakak iparnya itu baik banget gitu. Jadi pada saat minta tolong masukin si Mbak ini, aku tidak melihat background dia sekolahnya apa, dia lulusan apa. Aku memang biasa di perusahaan tuh nggak terlalu melihat hal-hal tersebut. Walaupun saya sekolah gitu ya, tapi bagi saya ya orang boleh berkesempatan untuk bisa bekerja walaupun dia cuma lulusan apa atau apa gitu ya. Dari mulai dulu saya lupa apa Pak Tony, packing ya? Packing, admin, baru udah megang beberapa. Itu pun dia megang finance itu baru beberapa tahun, dan bukan baru beberapa 2000 pas Covid ya. 2022, 2021, 2022. Setelah orang finance yang udah lama banget itu keluar. Jadi saya ceritain dulu. Pada bulan Mei habis Lebaran ini lebih tepatnya, ini kasus yang pertama dulu ya, karena banyak nih laporan saya ke beliau tahun ini. Tahun 2025 ya Bang ya, itu ada uang di satu rekening tiba-tiba lenyap 800 juta. Habis 800 juta, 2 bulan setelahnya 500 juta gitu. Setengah miliar ya, setengah miliar biar lebih seru dengarnya. Nah, ini saya buka di sini, sebenarnya saya nggak mau buka. Beliau menuduh bahwa yang mengambil uang tersebut adalah suami saya, Mas Ana Hermansyah. Tapi kalau cerita ini masih mau ingat kejadian dulu. Akhirnya saya berantem sama Mas Anang hari itu. Kalau memang saat itu saya seperti yang dituduhkan merampas, suka merampas atau suka main hakim sendiri, kira-kira menurut Mbak sama Mas dari ketahuan dia melakukan pemalsuan itu, saya lakukan nggak hari itu juga harusnya? Ngapain saya harus nunggu terbukti benar-benar bersalah? Saya pasti kan curiga. Ini buka aja deh, cari tahu deh di apa di alat di ininya dia gitu, cari tahu aja kalau benar dia apa enggak. Tapi tidak saya lakukan karena saya tahu hukum dan saya tahu bahwa ada asas praduga tak bersalah, belum tentu dia, kan bisa jadi juga orang lain. Itu pas Boyz II Men datang lagi, saya nggak mau sia-siain, baru 2 lagu Mas Haris telepon, Bun udah ketahuan malingnya, untung kan Bunda nggak ngamuk ke bapak katanya. Itu saya, Mariska sampai megang saya karena gemeter tuh, saya kayak orang mau jatuh. Aurel bilang Bunda pulang gitu. Akhirnya pulanglah kita. Pulang, Lumiere udah tutup. Kata Mas Haris, Bun aku pindah ke depan ke kantor bapak karena Lumiere udah tutup, kasihan anak-anak kan ini besok masuk pagi lagi. Oke, kita ke kantor depan ya Bang. Kita ke kantor depan. Beliau bilang diintimidasi oleh 10 orang. Kita udah kasih juga ke kepolisian CCTV-nya 10 orang itu. Jadi datanglah saya, Mariska sama tim-tim saya, kucuk-kucuk. Saya bilang kalian di bawah ya, saya mau naik. Jadi yang naik ke lantai 3 apa 4 itu ya studio? Ke lantai 3 ya? Lantai 2. Yang naik ke lantai 2 itu hanya saya,
disusul Mas Anang, masih perban berdarah-darah itu dari apartemen kalau dia nggak ikut nonton konser. Lalu ada Mas Haris sama Pak Tony. Sahabat saya Mariska nunggu di depan pintu. Tim-tim saya semua ya dibawa, Mbak Vida dibawa apa. Jadi nggak ada yang ngerubutin dia 10 orang tuh, tidak ada. Nah, lagi-lagi saya bilang ke dia, Mbak, kamu udah ngaku sekarang. Terus ya saya pasti bilang, kok kamu tega banget gitu. Dia cuma diam, tidak menangis, tidak ada setetes air mata pun, tidak ada penyesalan apapun. Muka dingin gitu bisa nggak diintimidasi? Jawab aja nggak mau. Oke, oh suaminya ternyata jemput, ada di depan Lumiere. Panggil, aku bilang. Panggil suaminya naik, supaya kita nggak juga ada kesalahan gitu loh. Kan dia orang sendiri dan dia benar-benar gak mau ngomong, cuma gini doang. Megang ininya, apa HP-nya begini, dah. Datang suaminya ke atas, kita tanya, Mas, ini ya, dia bayunya di atas, aku di atas ini, Mas Anang di sini, suaminya di bawah gitu kayak jongkok. Mas, suaminya melakukan, istrinya melakukan ini. Nangis ngejar suaminya. Oke. Akhirnya ya udah gini aja deh, saya nggak mau di sini main hakim sendiri. Kita ke kantor polisi. Ya, waktu itu aku bilang kayak gitu sama mereka, kita buka laporan aja. Ayo kita sama-sama ke sana. Saya udah berdiri, Mbak A-nya nggak mau berdiri. Suaminya sujud ke kaki saya gini-giniin. Mas jangan sujud-sujud ke saya nggak mau disujud-sujudin kayak gini, aku bilang. Bun, maafin istri saya gini, kita ganti pokoknya gini. Ya, aku bilang, saya nggak mau kamu yang ngomong, istri kamu dong harus buka suara. Nah, dari situ kita bawa ke polsek terdekat. Di perjalanan ya Mas sama Mbak, saya kan gak ikut sama Mas Anang. Dianya diem, suaminya ngeraung-raung lah ke Mas Haris. Mas Haris, apa gimana? Aku nggak ada di situ, coba ngomong apa? Iya, suaminya Mas Haris, ini kan salah saya juga. Ya. Selaku suami. Ya. Ayo Mas, saya insya Allah beritikat baik untuk akan menggantikan yang diambil sama istri saya. Saya punya sertifikat rumah yang ada di rumah, ya kan? Ayo Mas, jangan dilaporkan Mas. Saya komitmen, saya bertanggung jawab Mas untuk bertanggung jawab istri saya. Malam itu juga saya dan tim diajak sama suaminya ke rumahnya. Sampai rumahnya sekarang kalian pikirin, itu Mas Haris cuma berdua bertiga. Serumahnya itu banyak. Rumahnya kan nempel sama orang-orang lain, banyak warga, banyak apa. Apa bisa 3 orang mengintimidasi satu rumah yang ibaratnya ada ibunya, ada mertuanya, ada saudaranya, ada keluarganya. Di situ juga kan kalau di daerah situ biasa penduduknya lebih, mereka saling padat penduduk, biasa mereka saling membantu kalau ada apa nih gitu. Jadi gitu ceritanya. Pertemuan saya sama beliau itu cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Kalau dia orang benar dari Mei sampai kemarin ya, datang minta WA, telepon atau datang minta maaf, menyesali perbuatannya atau apa, nggak ada. Menyicil 1 juta aja, Bun, saya punya 1 juta nyicil. Kalau orang bener gitu, nggak ada. Tiba-tiba keluar sekarang yang katanya trauma dan tertekan. Apakah kalian melihat kondisi dia trauma dan tertekan gitu? Saya sih nggak ngelihat gitu ya. Maksudnya dia bisa senyum-senyum begitu, menurut saya ya gitulah. Jadi intinya ya, jadi buat teman-teman, mungkin teman-teman yang gantian mau nanya, pasti pertanyaannya udah banyak. Itu kronologis cerita dari versi saya.